Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita pada pertemuan yang ke-8 dalam ruang pendidikan kelas jarak jauh pendidikan agama Kristen untuk anak-anak kelas. Tetapi sebelumnya, Bapak mengajak kalian untuk berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih dan bersyukur atas kebaikan dan kemurahan hati Tuhan memberikan kami kesehatan pada tiap-tiap kami anak kelas 3. Tuhan berkatilah orang-orang yang kami kasihi juga dan berilah mereka kesehatan. Kami siap untuk belajar ya Tuhan Yesus, biar kiranya Engkau senantiasa memberikan hikmat kepada kami untuk mengerti setiap dan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita sudah banyak sekali belajar tentang bagaimana peran dan tugas kita anak-anak kelas 3 melakukan tugas-tugas sederhana di dalam merawat alam ciptaan Tuhan, di mana kita tanpa terkecuali diberikan tugas oleh Allah untuk merawat dan memelihara alam ciptaan Tuhan. Dan hari ini anak-anak kita akan belajar untuk memahami dari kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 untuk kita boleh mengerti secara lebih dalam tentang peran dan tugas kita sebagai anak-anak di dalam menjaga lingkungan kita. Bahwa tugas menjaga lingkungan, tugas merawat alam ciptaan, firman Tuhan dari Kejadian pasal 1 ayat 26-27 itu bukan hanya diperuntukkan bagi orang-orang dewasa, bukan diperuntukkan hanya bagi mereka yang sudah berkeluarga atau orang tua kita, tapi diperuntukkan bagi semua manusia yang mengatakan, aku percaya kepada Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita ya, mendalami ayat Alkitab. Ya, lihat. Bacalah ayat Alkitab dari Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Dikatakan berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah, ya. Gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dari ayat ini anak-anak, kita dapat memahami bahwa Allah menciptakan kita sebagai teman Allah, sebagai rekan Allah, sebagai anak-anak atau manusia-manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya, Allah mempunyai pengetahuan, kebijaksanaan, Allah mempunyai tangan, Allah mempunyai pikiran, Allah mempunyai kaki, dan itu juga kita miliki. Maka kita harus sesuai dengan pikiran Allah, tangan kita harus buat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tangan Allah, terus kaki kita juga berjalan apa yang harus sesuai dengan apa yang diinginkan untuk dijalani oleh kaki Allah. Karena apa? Karena kita ini ciptaan Tuhan. Dikatakan supaya mereka, manusia itu diciptakan supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata merayap. Maka tugas kita sangat berat sekali anak-anak sekalian. Maka kita harus memberikan ruang dan tempat bagi bertumbuh dan berkembangnya juga alam yang lain. Maka dengan kita merusak alam ciptaan yang lain, kita merusak habitat daripada ikan-ikan di laut dengan membuang sampah ke laut, membuang cairan-cairan kimia ke laut, maka itu merusak ekosistem daripada atau kehidupan daripada ikan-ikan di laut. Terus kemudian kita juga diperintahkan untuk apa? Berkuasa atas burung-burung di udara, tetapi kita dengan sengaja untuk memburu, untuk untuk memburu burung-burung di udara dan juga dengan sengaja untuk membunuh burung-burung di udara dan itu sangat tidak baik. Dan juga berkuasa atas segala binatang yang ada di dalam bumi, ya. Anak-anak sekalian, pertanyaannya seperti kita disuruh untuk memelihara, seperti apakah memelihara? Ya, sebagai
Kalau kita disuruh memelihara bunga, seperti apakah memelihara bunga? Kita siram, kita cabut rumput-rumput di sekelilingnya, terus kita kasih pupuk. Itu namanya merawat, ya. Itu namanya merawat atau berkuasa. Kalau kamu disuruh berkuasa atas sebuah, maka kamu harus menjaganya, merawatnya dengan baik. Tetapi pertanyaannya, hari ini kita diingatkan dari Kejadian 1 ayat 26-27, kita berkuasa atas ikan-ikan di laut. Terus binatang-binatang, burung-burung di udara, binatang-binatang di darat. Tetapi kita merusak tempat mereka hidup. Ikan-ikan di laut, kita rusak tempat mereka hidup dengan apa? Dengan cara apa? Membuang segala sampah. Itu namanya merawat. Ya. Terus kita merusak tempat-tempat daripada burung-burung di udara, pohon-pohon yang tinggi, pohon-pohon yang rindang sebagai tempat mereka bersarang. Kita tebang-tebang pohon sembarangan. Kita bukan lagi merawatnya, tapi pelan-pelan membunuh mereka. Terus juga kemudian ada binatang-binatang yang tinggal di hutan, tetapi hutan pelan-pelan dibuat menjadi perkebunan. Pelan-pelan hutan itu dibuat menjadi pemukiman. Maka kita merusak kehidupan mereka. Ingat anak-anak, kehidupan itu harus seimbang. Kalau seandainya yang ada di dunia ini tinggal hanya manusia saja, tidak ada binatang. Tinggal hanya manusia saja, tidak ada binatang. Manusia mau makan apa? Apakah manusia mau makan manusia? Makanya kan demikian kita harus memikirkan keseimbangan hidup sebagai eh, bahan makanan kita hari-hari selanjutnya. Terus selanjutnya dalam Kejadian pasal 1 ayat 28, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dikatakan kita berkuasa atas semuanya. Berarti yang paling tinggi adalah Allah. Terus kemudian kita diciptakan menurut gambar Allah, kita di bawahnya. Terus binatang-binatang kita yang berkuasa, binatang-binatangnya itu di bawah kuasa kita. Allah tempat paling tinggi, dia berkuasa atas segala manusia dan segala ciptaannya dan segala binatang, segala alam semesta. Terus Allah menciptakan manusia sebagai teman daripada Allah, rekan sekerja Allah, yakni diciptakan menurut gambar dan rupa Allah untuk apa? Untuk berusaha dan mengusahakan alam ciptaan Tuhan yang diciptakan oleh Allah dan juga binatang-binatang di dalam. Kejadian 1 ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang pertama. Tuhan menciptakan dengan segala keseimbangan. Itu sangat, ya, itu sangat baik. Kejadian 2 ayat 7, ketika Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ketika kita menjadi makhluk hidup, menjadi teman Allah, menjadi rekan sekerja Allah, menjadi manusia-manusia yang mulia, manusia-manusia yang istimewa, maka kita harus mengikuti perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Merawat, mengusahakan, berkuasa atas binatang-binatang dan juga alam ciptaan. Kejadian 2 ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Anak-anak sekalian, ya, ada sebuah lagu yang mungkin pernah kalian dengar seperti ini. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunung dan lembah. Dan itu menggambarkan Indonesia yang sangat indah sekali. Sudah. Itu menggambarkan Indonesia yang sangat indah sebagai paru-paru dunia. Di Indonesia sekarang, ya, sebagian besar hutannya menjadi penjaga keseimbangan alam dari segala dunia. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara. Manusia diciptakan sebagai teman Allah untuk mengusahakan dan memelihara taman
ataupun dunia yang sekarang tinggal. Maka dengan demikian anak-anak sekalian, Bapak tidak akan berpanjang-panjang lebar. Tugas itu adalah tugasmu, tugas Bapak, dan tugas seluruh manusia. Ya. Maka dengan demikian Bapak meminta kalian untuk membuat sebuah gambar lingkungan yang asri, membuat gambar lingkungan sekolah, bisa membuat gambar menunjukkan sebuah pemandangan yang indah. Terserahmu mau bikin seperti apa. Gambarlah sebuah pemandangan yang indah, lingkungan yang asri, sudah sebisa yang kamu gambar dengan baik. Warnai dengan baik, sudah warnai dengan baik, dan juga kemudian jelaskan apa arti daripada gambarmu. Tugas kita adalah, ingat, menggambar alam ciptaan Tuhan dengan baik, ataupun menggambar pemandangan yang indah, menggambar lingkungan yang indah. Terus kemudian kamu ceritakan apa isi gambar. Oke anak-anak, itu tugas kita. Gampang sekali, pembelajaran kita tidak lama. Jangan dilompat-lompat. Sudah? Membuat gambar sebagus mungkin alam ciptaan Tuhan, gambar lingkunganmu, gambar pemandangan, ya. Kemudian jelaskan apa isi gambarmu. Anak-anak sekalian, bahwa Tuhan memerintahkan kita untuk menjaga alam ciptaannya. Firman Tuhan ini bukan hanya untuk orang dewasa, tapi untuk kita juga. Bapak sudah menceritakan kepada kalian seperti apa tugas-tugas anak kelas 3 pada kemampuannya yang sederhana untuk berusaha ikut menjaga alam ciptaan. Maka mulai dari sekarang, mulailah dari dalam diri. Karena apa? Karena sampai seterusnya kita membutuhkan tempat untuk hidup, yakni bumi. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, hanya kepadamu kami serahkan seluruh kehidupan kami. Ajarlah kami menjadi anak-anak yang mau ikut dalam perintah Tuhan untuk merawat alam ciptaan yang Tuhan berikan kepada kami. Menjadi anak-anak yang mengerti bahwa keseimbangan alam semesta itu perlu dijaga supaya kami yang tinggal di dalam dunia ini tetap bisa hidup. Kami berdoa ya Tuhan, biar kiranya lingkungan sekitar rumah kami itu baik, itu boleh tetap sehat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Sangat gampang sekali, bukan? Sangat gampang sekali karena Bapak hanya akan merangkumkan pertemuan ini saja, ya, dengan membacakan berbagai ayat Alkitab. Ingat, tugas kita merawat alam ciptaan Tuhan. Dan ingat, tugas kita hari ini adalah menggambar alam ciptaan Tuhan, pemandangan yang indah, lingkungan yang indah, dan jelaskan apa isi gambarmu. Warnai dengan baik, hias dengan baik. Oke, shalom anak-anak, Tuhan memberkati kita semua.